Hai, bagaimana keadaan kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pertama-tama, saya ingin minta maaf karena saya sangat jarang mengupload video di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang film, yaitu Siksa Kubur. Kenapa saya membahas film ini? Karena film ini itu bertemakan religi. Dan banyak orang katanya tobat setelah menonton film tersebut. Jadi intinya dalam video ini kita akan membahas dua hal yang sangat penting. Saya rasa yaitu yang pertama tentang review film Siksa Kubur, apakah film ini bagus, apakah film ini layak ditonton, apakah uang 50.000 itu worth it dikeluarkan untuk film ini. Dan yang kedua adalah bagaimana pandangan seorang yang non-religius terhadap film Siksa Kubur. Apakah film ini langsung membuat orang non-religius itu langsung tobat atau tidak? Dan apakah ada alasan mengapa kita harus percaya dengan Siksa Kubur atau sebaiknya kita tidak usah percaya saja? Karena mungkin ini tidak masuk akal. Oke, jadi langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu tentang review film Siksa Kubur. Yang paling penting dalam sebuah film saya rasa yaitu adalah plot atau alur cerita. Jujur saja, film Siksa Kubur ini setelah saya nonton, alur ceritanya itu agak berbeda dengan kebanyakan film horror mainstream yang lain. Ini adalah nilai plus, karena alurnya itu sulit ditebak. Pada awal cerita, sampai 1 jam pertama, itu saya senyum karena tokoh utamanya ini merupakan orang yang skeptik dan tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Saya berharap sampai akhir film plotnya seperti itu, tapi tidak. Di akhir film diceritakan bahwa ternyata siksa kubur itu ada. Jadi ini sekaligus membuat orang ateis seperti kalian itu kecewa. Ya, saya sendiri merasa kecewa, ternyata siksa kubur itu betul-betul ada. Sekarang kita akan membahas tentang minus atau hal yang sebaiknya dihilangkan dalam film ini untuk membuat film ini lebih bagus, yaitu minus pertama, terlalu banyak filler atau scene yang tidak perlu. Saya rasa ada beberapa scene di mana karakternya atau karakter utamanya itu mengalami halusinasi melihat sosok hantu dan ada scene di mana seorang orang tua itu mati karena kecelakaan yang sangat aneh. Saya rasa itu tidak ada kaitan dengan plot sama sekali. Jadi meskipun scene itu ditiadakan, filmnya atau alur ceritanya itu tidak akan berubah sama sekali. Tapi sejujurnya saya paham mengapa scene-scene ini ada dalam film tersebut. Karena ini adalah film horor, maka scene-scene yang mengandung jump scare itu kadang ditayangkan atau membuat durasi film itu lebih panjang dan membuat penonton itu terkesan dengan jump scare tersebut. Tapi yang perlu ditekankan bahwa jump scare itu penting dalam film horor, namun jump scare tersebut harus ada relasinya atau harus berkaitan dengan plot ataupun karakter development para pemainnya. Jadi saya rasa plot atau cerita dari film Siksa Kubur ini tidak jelek. Saya rasa cukup bagus, tapi bisa dimaksimalkan supaya ceritanya lebih bagus dan ceritanya bisa lebih plot twist, saya rasa. Dan yang kedua yang ingin saya bahas yaitu tentang sinematografi atau teknik pengambilan gambar. Saya rasa film ini menghadirkan suasana yang cukup horor, suasana yang sangat menegangkan. Bahkan di beberapa scene itu saya sempat takut karena scene-nya merupakan wilayah yang sangat gelap di dalam terowongan dan scene di dalam kubur juga lumayan seram. Jadi saya rasa Joko Anwar sangat ahli dalam membangun atmosfer yang menakutkan dalam setiap filmnya. Ini adalah hal yang plus dari film Siksa Kubur. Namun minusnya adalah penggunaan CGI atau penggunaan efek komputer yang terlalu cartoonish, khususnya untuk karakter hantu atau monster atau malaikat penyiksa di dalam kubur tersebut itu jatuhnya tidak seram tapi sangat lucu karena hantunya langsung tiba-tiba muncul dan it's really really cartoonish, so I don't really scared at all about the appearance of that monster. So ya, itu adalah minus dari sinematografinya penggunaan CGI, namun bisa dimaklumi lah karena agak sulit membuat CGI yang bagus, utamanya dengan budget yang terbatas. Jadi intinya, apakah film ini layak untuk dinonton? Apakah uang 50.000, 45.000 itu worth it dihabiskan untuk film ini? Ya, saya rasa worth it kalau kalian mencari hiburan atau escape from reality for a moment. Saya rasa itu tidak jadi masalah. Pergi ke bioskop saja dan nonton film ini.
Dan sesi selanjutnya yang ingin saya bahas yaitu pandangan non-religius terhadap film ini. Apakah orang ateis akan auto tobat setelah menonton film ini? Jawabannya adalah tidak ya. Ada beberapa alasan mengapa konsep siksa kubur ini sebenarnya tidak logis dan absurd. Jadi alasan yang pertama adalah siksa kubur ataupun siksa neraka sebenarnya ini kontradiksi dengan keberadaan Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Baik. Kok bisa Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Baik itu memberikan siksaan di dalam kubur dan juga siksaan di neraka selama-lamanya? Dan jikapun ada seorang theis yang menganggap bahwa siksa kubur, siksa neraka itu adalah hal yang pantas diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang melakukan banyak perbuatan yang menyakiti orang lain, saya rasa ya that's okay, ini sebagai bentuk hukuman. Namun intinya adalah Tuhan ini dia tidak cuma menghukum orang yang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat hal jahat, namun juga menghukum orang yang sebenarnya tidak pantas, yaitu orang ateis kayak kalian. Kalian kan orang ateis yang baik, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah memukul orang lain, tidak pernah mencuri, dan selalu berbuat baik, menolong sesama. Namun karena kalian seorang yang ateis, karena kalian tidak percaya dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menghukum kalian. Ini sangat tidak adil. Mengapa saya anggap demikian? Karena tidak ada yang namanya kejahatan pemikiran ya. Kejahatan itu dianggap jahat kalau kita melakukan tindakan melukai atau menyakiti orang lain. Kalau sekedar pemikiran, itu saya rasa tidak bisa dianggap hal yang jahat. Dan perbedaan pendapat saya rasa itu bukan hal yang sangat buruk dan tidak pantas dihukum dengan siksa kubur, apalagi siksa neraka selama-lamanya ya. Tidak ada orang pun di dunia ini yang dipenjara karena mempunyai pendapat yang berbeda. Dan alasan selanjutnya yaitu ada sangat banyak agama di dunia ini dan setiap agama itu mempunyai versi siksaan akhirat atau siksaan neraka yang berbeda-beda. Bayangkan saja jika kalian terlahir di India dan kerjaan kalian tiap hari itu cuma salto-salto saja dan mengerjakan pekerjaan kalian, kalian tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, tidak pernah menyakiti orang lain. Namun karena kalian tinggal di India, di mana orang di sana itu mempercayai tentang keberadaan banyak dewa, dan setelah kalian mati, kalian akan mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Cuma karena kalian mengikuti apa yang dipercayai orang di sekitar kalian. Yang perlu digarisbawahi adalah kepercayaan itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita lahir. Kalian mungkin beragama Kristen, beragama Islam, karena kalian lahir di keluarga yang beragama tersebut. Kalau kalian terlahir di India, mungkin kalian menjadi Hindu. Jika kalian terlahir di Israel, mungkin kalian akan menjadi Yahudi, dan seterusnya. Jadi saya rasa tidak adil menghukum seseorang karena mereka salah pilih agama, dan mereka salah pilih karena mereka lahir di tempat yang salah. Mereka tidak bisa menentukan di tempat mana mereka lahir. Siapa yang menaruh mereka di tempat tersebut? Ya Tuhan. Jadi sangat absurd kalau Tuhan menghukum orang karena salah memilih agama. Oke, dan selanjutnya adalah yang ketiga, karena tidak adanya bukti. Jadi di dalam film tersebut, karakter utama itu selalu mencari bukti keberadaan siksa kubur tersebut. Dan sampai pertengahan film, itu tidak ada bukti yang mendukung tentang keberadaan siksa kubur. Namun di akhir film, itu ternyata ada buktinya. Seperti itu, dan siksa kubur ternyata betul-betul ada. Sama seperti hal lain, jika kita ingin menganggapnya benar, tentu harus disertai dengan bukti. Bukti ini tentunya bukan cuma datang dari perorangan, tapi bukti tersebut itu bisa direplikasi atau dibuktikan oleh orang lain. Jika orang lain bisa membuktikannya, kalian bisa membuktikannya, maka hal tersebut bisa dianggap benar. Kalau cuma satu orang yang menganggap punya bukti dan buktinya itu berdasarkan keyakinan, saya rasa itu bukanlah bukti yang kuat dan sangat wajar kalau kita menolak bukti tersebut. Dan selanjutnya, ini sedikit absurd karena judul dari film tersebut adalah Siksa Kubur. Bagaimana dengan orang yang mati tenggelam di laut dan tidak sempat dikuburkan? Apakah mereka mendapatkan siksa kubur atau mereka mendapatkan siksa laut? Dan bagaimana jika ada orang yang lahir di wilayah dan di wilayah tersebut itu tidak diadakan ritual penguburan? Seperti di beberapa wilayah, saya rasa orang yang meninggal itu diawetkan dan kemudian ditaruh di dalam ruangan atau di tempat tertentu sampai beberapa waktu. Jadi apakah siksa kubur juga berlaku bagi mereka yang tidak dikuburkan?
apakah berlaku bagi orang yang mati di luar angkasa dan tidak dikuburkan? Ya, it's just so weird and it's kind of absurd in the end. Dan yang selanjutnya yang menjadi pertanyaan di film tersebut juga yaitu apakah yang disiksa itu jasad atau ruh kita? Jika yang disiksa adalah jasad kita, maka orang mati itu sistem syarafnya, penerima rasa sakit itu sudah tidak berfungsi. Makanya meskipun jasad ini disiksa, itu tidak akan merasakan sakit karena sudah mati. Semua syarafnya sudah mati. Dan apabila jawabannya adalah yang disiksa adalah ruh, maka saya rasa kurang tepat juga karena ruh itu tidak terbukti dalam sains dan hal yang tidak terbukti dalam sains besar kemungkinannya tidak ada. Jadi bagaimana ruh disiksa kalau ruh itu sebenarnya tidak ada? Oke, jadi saya rasa itu saja yang perlu kita bahas sekarang. Dan jika kalian ingin menonton film Siksa Kubur bersama teman-teman kalian, silahkan. Filmnya sangat menarik, filmnya sangat entertaining, dan filmnya full of jump scare. Jadi jika kalian pecinta horor, ya ini sangat direkomendasikan. Dan pada akhirnya, saya rasa it's worth it. Alright, so just go watch it by yourself. So, I think that's all for this videos. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa lebih konsisten lagi. Terima kasih bagi kalian yang menyimak dari awal sampai akhir dan sampai ketemu lagi. Oke.